tahun 2026 itu tercatat sebanyak 16.567 kasus ditemukan, di mana 8,4% diantaranya itu terjadi di usia lebih dari 16 tahun, termasuk tenaga kesehatan, tenaga medis, dan dokter intervensi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi kita di acara yang sangat mengedukasi. Tentunya di acara Ngeker bersama saya Hilda Ramadhani Susanto. Sudah lama sekali ya kita tidak jumpa, kurang lebih 2 bulan. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu sahabat Ngeker yang ada di rumah. Selamat pagi sahabat Ngeker. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sahabat Ngeker yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan selalu bisa menyaksikan Ngeker dari awal sampai akhir. Oke, tanpa perlu waktu berlama-lama, saya akan memperkenalkan narasumber Ngeker kita pada pagi hari ini. Ada apoteker Desi Ayu Lestari. Selamat pagi Mbak Desi Ayu. Selamat pagi Mbak Hilda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini saya jadi kok agak grogi. Ini kalau saya lihat dari penampakannya ini Mbak Desi Ayu itu sangat siap sekali. Padahal deg-degan. Sudah kepingin memberikan informasi-informasi terkait tema kita hari ini gitu. Oke, Mbak Desi Ayu ini kita bisa tampilkan profil biodatanya. Mbak Desi Ayu ini termasuk salah satu apoteker dari instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah. Ya, kira-kira sudah berapa lama Mbak jadi apoteker di RSDA? Baru 4 tahun 7 bulan kayaknya. Baru 4 tahun 7 bulan ya. Iya, Mbak Desi Ayu ini memiliki pengalaman kerja yang cukup banyak juga ya Mbak ya, sebagai apoteker ya. Bisa ditampilkan Mas untuk biodatanya Mbak Desi Ayu. Mbak Desi Ayu ini merupakan apoteker yang berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemberian informasi, obat tepat, aman, dan rasional gitu ya Mbak. Iya kan? Iya. Ini kelihatannya benar-benar udah kepingin mencurahkan semua informasi-informasi tentang tema kita pagi hari ini ya Mbak ya. Bener gak Mbak? Iya. Oke, tema kita pagi hari ini yaitu tentang campak dan vaksin MR ketika garda terdepan harus ikut divaksin. Betul ya Mbak ya? Betul. Oke Mbak Desi Ayu, seperti yang kita ketahui, mungkin tidak semua orang mengetahui ya, kalau saya itu kebetulan melihat dari platform dari Kemenkes, tepatnya di Instagram, bahwa Kemenkes itu sudah resmi pada tanggal 10 April meresmikan penyanangan vaksin MR bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan dokter intervensi. Iya, betul. Iya, betul ya Mbak ya. Betul. Lalu sebenarnya latar belakang terjadinya lonjakan penyakit campak itu sendiri apa sih Mbak Desi? Iya, jadi memang benar ya, penyakit campak itu kembali muncul di Indonesia. Jadi sudah menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Jadi walaupun penyakit campak ini sudah ada vaksinnya dan sudah terbukti efektif, tapi timbul KLB di beberapa wilayah di provinsi Indonesia. Nah, KLB ini penyebabnya antara lain karena cakupan imunisasi yang rendah. Jadi dari data yang diperoleh itu minggu pertama sampai dengan minggu ke-13 tahun 2026 itu tercatat sebanyak 16.567 kasus ditemukan, di mana 8,4% diantaranya itu terjadi di usia lebih dari 16 tahun, termasuk tenaga kesehatan, tenaga medis, dan dokter intervensi. Kemudian penyebab yang kedua itu karena kurangnya kesadaran masyarakat kita ya untuk melakukan vaksin. Jadi ketidaktahuan dan ketakutan akan dampak-dampak
dari vaksin itu sendiri yang membuat masyarakat enggan untuk vaksin, melakukan untuk vaksin imunisasi, ya. seperti itu. Jadi cakupan imunisasinya itu rendah. Iya. Tadi sekitar berapa Mbak? Berapa kasus tadi? 16.567 kasus Itu dari awal tahun 2026, jadi dari Januari sampai dengan Maret ya. Oh, Maret ya Mbak ya. Iya, sampai dengan itu Maret. di seluruh Indonesia ya Mbak ya kasusnya Iya, di itu seluruh Indonesia. Dan untuk KLB yang tertinggi, suspek yang tertinggi itu di Provinsi Jabodetabek. Oh, malah di itu ya Mbak, kota besar ya. Betul sekali. Oh, seperti itu. Berarti sebenarnya campak itu apa sih Mbak, dan bagaimana cara penularannya? Ya, campak itu merupakan penyakit infeksi yang menular ya. Jadi disebabkan oleh virus Morbili. Namanya virus Morbili, dan cara penularannya itu melalui droplet pernafasan. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita bersin, batuk, dan kita itu sudah membawa virus campak, itu probabilitasnya untuk kemungkinan penularannya itu sampai 90%. Apalagi kalau misalkan ruangannya itu dalam kondisi tertutup seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi memang sangat menular sekali. Berarti kalau semisal dalam satu rumah juga ini ya Mbak ya, berpotensi besar terjadi penularan ya Mbak. Betul. Maka dari itu kalau misalkan kita batuk, pilek, itu wajib pakai masker. Harus pakai seperti masker. waktu dulu COVID ya, prokesnya harus jalan lagi. Jadi kalau semisal penyakit campak itu berarti harus termasuk tergolong penyakit yang harus diisolasi gitu nggak sih Mbak berarti? Iya. Berarti termasuk ya. Jadi penyakit campak itu karena dari virus ya, dan virusnya itu cepat sekali menular melalui udara. Itu kalau misalkan ada salah satu anggota keluarga yang terkena campak, maka harus dikarantina kamarnya sendiri. Kemudian kalau batuk pilek harus pakai masker. Kemudian kalau misalkan pilek pakai tisu, dilap tisu juga harus dibuang di tempat sampah. Sebaiknya dimasukkan plastik dulu, kemudian baru dibuang di tempat sampah. Gitu. Jadi memang harus dikarantina dulu, karena fase penyakit campak itu ada fase sangat menular. Dari 4 hari sebelum munculnya ruam sampai 4 hari setelah munculnya ruam. Gitu. Seperti itu ya. Itu fase yang paling menular. Gitu. Itu berarti bentuknya Mbak namanya itu? Ruam-ruamnya itu besar-besar gitu ya Mbak ya? Apa gimana sih Mbak kalau campak itu? Jadi gejalanya itu bisa demam tinggi. Pertama demam tinggi, kemudian batuk pilek, lalu muncul matanya merah berair, dan terakhir muncul ruam-ruam pertama di wajah, kemudian ada di belakang telinga, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Gitu. Ruam-ruamnya bisa kecil bisa besar ya. Terus itu demamnya biasanya sampai berapa gitu Mbak? Antara 39 sampai 40 derajat Celcius. Itu selama berapa hari Mbak biasanya kalau demam kayak gitu Mbak, campaknya? Kalau campak itu biasanya rata-rata masa inkubasinya 7 sampai 14 hari. Berarti itu selama 7 sampai 14 hari itu demam terus juga gitu ya Mbak? Dari sistem imun kita. Jadi kalau penyakit campak itu kan karena virus ya. Jadi tergantung dari sistem imun dari penderitanya masing-masing. Ada orang yang dia terpapar virus campak tapi karena sistem imunnya bagus, jadi dia tidak menunjukkan gejala. Padahal dia sudah membawa nih virus campaknya. Itu yang berbahaya malahan. Jadi ketika seseorang sudah terpapar virus campak tapi dia nggak tahu, dia cuman gejalanya batuk pilek ringan, mungkin demamnya juga tidak ada, kemudian dia beraktivitas seperti biasa, dia itu justru akan menularkan ke orang-orang yang memiliki sistem imun yang rendah. Contohnya wanita hamil, kemudian orang-orang dengan penyakit imunokompromis seperti penyakit kanker dengan kemoterapi, autoimun, orang-orang dengan HIV, kemudian bayi dan anak-anak yang belum divaksinasi. Nah, itu rentan sekali. Itu ya Mbak, rentan ya, berpotensi untuk mudah tertular gitu ya Mbak. Betul. Oke Mbak Desi, berarti tadi gejala awal dari komplikasi yang disebabkan penyakit campak itu berarti apa aja Mbak berarti? Untuk komplikasi yang bisa disebabkan karena campak itu ada peradangan paru.
peradangan pada selaput paru atau yang biasa kita sebut pneumonia. Kemudian ada diare berat, lalu yang bisa terjadi tapi jarang ya, itu peradangan pada selaput di otak atau encephalitis yang berakhir kematian. Berarti dia menyerangnya tuh tidak hanya dari pernafasan tapi di pencernaan juga ya Mbak ya Ya komplikasinya. betul, dari pernafasan dia masuk melalui aliran darah, bisa ke pencernaan juga. Pencernaan. Sampai diare juga bisa gitu ya Mbak ya. Betul. Kok ternyata menyeramkan sekali ya. Ya, padahal sederhana ya, Iya. campak itu bisa kita cegah dengan imunisasi ya. Betul ya Mbak. Lalu Mbak Desi Ayu, sebenarnya vaksin itu sama tidak sih Mbak sama imunisasi? Kan jadi dulu seingat saya, anak saya itu pernah saya imunisasi MR ya. Ya, Terus kok sekarang ada juga yang sudah dewasa ini, terus kemarin kan udah dilakukan juga ya kita ya, Ya, untuk tenaga betul. kesehatan, tenaga medis itu vaksin. Lalu tuh apa sih Mbak bedanya vaksin sama imunisasi? Kira-kira tuh imunisasi dan vaksin itu sama atau berbeda? Jadi kalau vaksin sama imunisasi itu berbeda ya. Jadi vaksin itu menurut Permenkes nomor 12 tahun 2017 itu adalah produk biologi yang berisi antigen yang berupa mikroorganisme mati ataupun hidup yang sudah dilemahkan, baik dalam bentuk utuh maupun dalam bentuk bagiannya. Bisa juga berupa toksin mikroorganisme yang dia diolah sedemikian rupa menjadi toksoid atau protein rekombinan, kemudian ditambah dengan zat lain, dan apabila dimasukkan ke dalam tubuh seseorang akan memberikan kekebalan spesifik yang aktif terhadap penyakit tertentu. Kalau imunisasi itu upaya atau tindakan Kuratif gitu ya Mbak. upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kemenkes ya, itu untuk membentuk seseorang supaya memiliki kekebalan yang aktif terhadap suatu penyakit gitu. Jadi beda ya Jadi antara antara vaksin vaksin sama dan imunisasi. imunisasi. Kalau vaksin produknya, Kalau imunisasi upayanya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. gitu ya Mbak ya. Jadi gitu ya sahabat ngeker yang di rumah, kalau yang bertanya-tanya apakah vaksin sama imunisasi itu sama atau berbeda, ternyata vaksin dan imunisasi itu berbeda gitu ya Mbak Desi Ayu. Ya ampun, ini seru sekali Mbak Desi Ayu tuh bener-bener kelihatannya mempersiapkan sekali nih. Memang jos nih Mbak Desi Ayu. Mbak Desi Ayu masih siap ya untuk melanjutkan bincang-bincang kita pagi hari ini. Santai aja ya Mbak Desi, ini udah santai kan Mbak, udah relax ya? Nggak ada minum ya, nanti kita bisa ngopi di luar ya Mbak. Oke Mbak Desi Ayu, pertanyaan selanjutnya ini saya sudah banyak sekali mempersiapkan pertanyaan untuk Mbak Desi Ayu karena saya juga jujur penasaran sekali dengan penyakit campak ini ya Mbak ya. Lalu Mbak Desi, kapan sih harus dilakukan pemberian vaksin campak dan seberapa penting harus divaksin? Iya, jadi untuk pemberian vaksin campak itu dimulai dari saat kita bayi dan anak ya. Jadi dosis pertama itu pada usia 9 bulan. Kemudian dosis kedua pada usia 18 bulan dan untuk boosternya itu pada usia 5 sampai 7 tahun. Jadi usia sekolah ya. Kira-kira kelas 1 SD ya gitu. Jadi kalau misalkan pada saat bayi dan anak kita sudah mendapatkan vaksin MR, itu sebenarnya sudah bisa melindungi seumur hidup. Tapi terkadang seiring berjalannya waktu ketika kita beranjak dewasa dengan pola hidup yang tidak sehat, jarang olahraga, makan makanan yang tidak bergizi kayak junk food seperti itu ya, seblak dan sebagainya. Padahal enak ya Mbak ya. Itu sistem imun kita akan menurun, otomatis perlindungan vaksinnya juga akan menurun. Oleh karena itu ketika kita dewasa sebaiknya tetap dilakukan vaksin lagi gitu, vaksin ulang lagi. Gitu ya. Berarti seberapa penting sih Mbak vaksin itu dilakukan lagi itu? Kan tadi kan kita waktu masih bayi sudah divaksin. Terus
ternyata dewasa tuh juga divaksin, berarti itu sangat harus apa enggak sih Mbak? Penting enggak sih? Iya, penting sekali karena itu tadi ya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, orang dengan sistem imun yang kuat apabila terpapar virus campak, dia kemungkinan tidak akan menunjukkan gejala atau mungkin menunjukkan gejala tapi ringan karena sistem imunnya kuat. Tetapi ketika virus tersebut mengenai orang dengan sistem imun yang rendah seperti itu tadi, wanita hamil, kemudian anak-anak yang belum divaksin, lalu pasien-pasien dengan penyakit kronis seperti pasien kanker, autoimun dan lain sebagainya, ketika dia kena virus dan kondisi sistem imun mereka tidak baik, artinya menurun, itu bisa mengakibatkan komplikasi itu tadi, pneumonia, diare berat dan sebagainya, yang berakhir kematian. Jadi ketika kita sudah dewasa, entah kita sehat maupun tidak, itu tetap harus vaksin, karena kan ketika kita akan divaksin, kita akan dilakukan screening kesehatan dulu oleh dinas terkait. Dalam hal ini dinas kesehatan. Oh gitu ya. Berarti gitu ya sahabat Ngeker yang ada di rumah, walaupun kita waktu bayi, anak-anak sudah diimunisasi atau divaksin MR, alangkah lebih baiknya juga nanti ketika kita sudah dewasa juga masih dilakukan vaksin juga gitu ya Mbak ya, untuk mencegah ya Mbak ya. Oke Mbak Desi Ayu, lalu perlu vaksinasi ulang nggak sih Mbak ketika dewasa ini tadi? Berarti perlu ya? Perlu sekali. Apalagi kita sebagai tenaga kesehatan ya, kita sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis, kita itu garda terdepan. Jadi seperti kasus COVID kemarin itu ya, tahun 2021 itu kenapa kok pertama kali yang diberikan vaksin adalah tenaga kesehatan? Ya karena tenaga kesehatan itu garda terdepan, di mana resiko terpapar penyakit itu sangat tinggi ya, berpotensi sangat tinggi ya, potensinya sangat tinggi karena kita kan bekerja, kita bertugas di notabene tempatnya itu infeksius seperti rumah sakit, klinik gitu. Nah tujuannya apa? Tujuannya untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, dan akhirnya memutus rantai penularan penyakit itu sendiri. Gitu. Alhamdulillah di RSUD Dr. Adiatma ini sudah dilakukan vaksinasi ya, vaksin MR di tanggal 7 sampai 8 Mei kemarin ya. Baru kemarin ya Mbak ya, kita baru kemarin. Itu untuk semua civitas dan karyawan rumah sakit ya. Gitu. Karena kita termasuk garda terdepan ya, betul sekali. Dan untuk vaksinnya alhamdulillah sudah untuk keamanan dan stabilitasnya itu sudah dipastikan ya, sudah terjamin. Suhu penyimpanannya juga sudah kita simpan di suhu yang direkomendasikan, yaitu 2 sampai 8 derajat Celcius. Seperti itu. Iya. Jadi ini sahabat Ngeker, bagi yang belum tahu, di Rumah Sakit Umum Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan vaksin MR pada tanggal 7 sampai 8 Mei kemarin ya. Lalu Mbak Desi Ayu, ini saya sebelumnya ini nih, kita sapa-sapa terlebih dahulu ya sahabat Ngeker yang ada di rumah. Ini ada sahabat Ngeker ada di rumah, selamat pagi. Ini ada dari ini ada pertanyaan nih Mbak Desi Ayu, ini dari DMIG ya, atas nama Andri 80. Andri 80 apa mungkin kelahirannya tahun 80 mungkin ya. Mohon maaf. Betul, apakah betul Mas Andri kelahiran tahun 80? Ini namanya Mas Andri 80 ya. Berarti sudah dewasa ya. Sudah dewasa ya. Berarti sekitar usia berapa ya Mbak? Berapa Mbak? 30 lebih ya. 6 tahunan lebih ya Mbak ya? Lebih, 40. Pak Andri nyuwun sewu. Berarti kita manggilnya Pak. Pak ya, Pak nyuwun sewu Pak. Ini ada DMIG dari Pak Andri 80. Pertanyaannya adalah, Mbak, waktu kecil saya sudah kayaknya pernah divaksin. Jadi Pak Andri ini udah pernah divaksin Mbak Desi. Tapi kenapa saya sering dicampakkan Mbak? Waduh. Loh, kok curhat ini ya. Pertanyaannya berat ini. Wah, dicampakannya yang seperti apa ini Mbak? Kira-kira kalau apoteker bisa nggak Mbak ini menjawab kalau kenapa kok saya sering dicampakan Mbak, padahal udah divaksin loh Mbak. Terus
beliau bertanya lagi, lah mbaknya sendiri udah divaksin belum? Jangan-jangan mbak sendiri belum? Kita aman ya, kita sudah vaksin ya. Jadi semua tenaga kesehatan, tenaga medis maupun dokter dan karyawan yang lain di Rumah Sakit RSUD Dr. Adiatma ini sudah divaksin MR. Jadi aman. Iya, iya Pak Andri. Jadi yang seperti saya tadi bicarakan bahwa kami RSUD Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan vaksin MR pada tanggal 7 sampai 8 Mei 2026. Lalu kalau untuk masalah sering dicampakkan ini gimana? Kalau itu di luar kompetensi saya. Oh gitu ya Pak ya. Belum ada solusinya ya Mbak berarti. Jadi begitu Pak Andri 80. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi Pak, bisa monggo, ini mumpung ada ahlinya. Ada narasumber kita apoteker handal nih. Oke Mbak Desi, ayo mungkin ini sambil menunggu pertanyaan lagi mungkin dari Pak Andri atau dari sahabat ngeker yang lainnya bisa menjawab pertanyaan saya dulu ya Mbak Desi ya. Oke Mbak Desi, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Mbak mekanisme pelaksanaan pemberian vaksin MR bagi nakes, tenaga kesehatan, tenaga medis dan dokter internship? Gimana sih Mbak? Iya, jadi proses pelaksanaan pemberian vaksin MR bagi tenaga kesehatan, tenaga medis dan dokter itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu dilakukan pendataan sasaran. Jadi pendataan sasaran ini dilakukan dengan cara screening kesehatan. Jadi dari screening kesehatan ini nanti akan diketahui siapa saja yang bisa mendapatkan vaksin MR dan siapa saja yang tidak bisa mendapatkan vaksin MR. Iya, ada kategorinya. Kemudian dari screening kesehatan ini dilakukan dari melalui dinas kesehatan terkait ya. Jadi dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kota maupun kabupaten. Ya, jadi nanti kita seperti kemarin kita ngisi link ya Mbak ya. Jadi yang diberikan dari dinas kesehatan. Kemudian yang kedua, setelah dilakukan pendataan sasaran, kita ini ada perhitungan kebutuhan dari logistik dan SDM yang akan melakukan. Perhitungan kebutuhan logistik itu termasuk dari vaksin itu sendiri, jumlah vaksinnya ada berapa untuk memenuhi sasarannya. Lalu yang kedua ada alat kesehatannya seperti disposable syringe, jarum suntiknya, ya. Kemudian ada handscoon-nya dan lain sebagainya. Dan setelah itu juga SDM-nya siapa? Gitu. Yang melakukan vaksinnya itu siapa? Otomatis perawat ya. Kemudian yang ketiga itu setelah dilakukan pendataan, kemudian perhitungan kebutuhan, yang ketiga sosialisasi dari pemerintah, dalam hal ini Kemenkes melalui dinas kesehatan terkait itu mensosialisasikan pelaksanaan pemberian vaksin MR ke fasilitas-fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan gitu. Lalu yang keempat, pelaksanaan vaksin itu sendiri seperti yang sudah kita lakukan ya. Kemudian yang kelima itu monitoring atau pemantauan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi gitu. Oke. Yang sharing pengalaman ya kemarin waktu vaksin ya Mbak. Itu waktu disuntik itu kira-kira dosisnya berapa banyak ya Mbak ya? Oh iya. Untuk dosis pemberian vaksin MR itu 0, mili dan disuntikkan 0, berapa Mbak? Mili. 0,5 mili. 0,5 mili ya. 0,5 mili kemudian disuntikkan di bawah kulit atau subkutan. Kemudian apabila seseorang memiliki riwayat imunisasi MR dosis 1 dan dosis 2 maka dia tidak perlu vaksin lagi. Oh, jadi kalau sudah 1, 2 tidak perlu vaksin lagi. Lalu yang kedua, apabila dia memiliki riwayat vaksin atau imunisasi MR dosis pertama, maka dia perlu pemberian dosis 1 kali lagi. Dan yang ketiga, apabila dia belum sama sekali mendapatkan dosis 1 dan 2, maka dia perlu diberikan dosis pertama dan dosis keduanya itu interval 28 hari. Pemberian dosis keduanya interval 28 hari. Kenapa kok 28 hari Mbak? Kenapa nggak sekalian
sekalian 30 hari sekalian pas 1 bulan gitu Mbak. Kenapa Mbak Desi? Jadi gini, 28 hari itu juga ada apa namanya hitungannya. Ada hitungannya ya, berarti nggak asal wes lah 28 hari apa 30 hari itu enggak ya Mbak, ternyata ada studinya juga ya. Jadi kenapa kok dipilih 28 hari dari pemberian dosis pertama, supaya tubuh kita punya waktu untuk memberikan respon imun awal atau respon kekebalan awal sebelum diberikan booster yang kedua, sebelum diperkuat dengan dosis yang kedua. Ya, betul. Dan dosis yang kedua ini tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dari perlindungan vaksin itu sendiri. Gitu. Oh gitu ya sahabat ngeker yang ada di rumah. Ternyata ada alasannya 28 hari itu kenapa kok nggak 30 hari atau mungkin kurang dari 28 hari ya Mbak, ternyata memang ada studinya ya Mbak. Oke Mbak Desi, kalau kemarin cerita pengalaman waktu vaksin ya Mbak, itu pertama kali disuntik itu nggak sakit Mbak waktu masuk, tapi ketika ini vaksinnya ini masuk Mbak, perlahan-lahan tuh rasanya tuh agak kemeng gitu loh Mbak. Iya. Mbak Desi juga ngerasain hal seperti itu nggak? Sama ya berarti ya Mbak? Sama. Tak kirain saya kan ini ya Mbak, lengannya kan agak besar. Saya kira saya kira bakalannya nggak sakit gitu loh Mbak. Enggak lah. Enggak ya. Yang kurus maupun yang gemuk semuanya sakit. Merasakan hal yang sama ya Mbak. Tapi mungkin ada KIPI atau enggaknya tuh tergantung kondisi seseorang ya Mbak ya. Tergantung dari kondisi masing-masing orang. Tapi kalau sejauh ini saya tanya-tanya sama teman-teman, nggak ada sih Mbak yang KIPI ya, alhamdulillahnya. Tapi sebenarnya juga bisa ya Mbak terjadi KIPI ya Mbak? Bisa terjadi KIPI tergantung dari sistem imun orang itu yang terdampak vaksin itu sendiri ya Mbak ya. Jadi gitu ya sahabat ngeker, belum tentu semua orang itu mengalami yang namanya KIPI ya. KIPI apa Mbak singkatannya Mbak? KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah itu ya, itu ya sahabat ngeker. Jadi nggak semua yang telah divaksin itu mengalami yang namanya KIPI. Oke Mbak Desi, ayo. Ini ada pertanyaan lagi nggak ya ini yang dari sahabat ngeker yang ada di rumah? Wah, ada pertanyaan lagi Mbak dari sahabat ngeker yang ada di rumah. Ini dari Sobat Adiatma ya. Dari DM IG lagi Mbak. Ini tanyanya enggak di komen live IG, tapi langsung DM IG ya. Mungkin agak malu-malu gitu ya Mbak. Oke, ini dari, saya manggilnya Pak Mas atau siapa ya Mbak? Ini ya Mbak, saya bingung. Ini dengan kakak mungkin ya saya manggilnya ya, apa abang ya? Pak Aceh yang Pak Aceh. aman ya. Pak Rian ya. Mitos atau fakta sih Mbak, kalau orang campak itu nggak boleh mandi atau kena angin. Tapi saya juga pernah dengar loh Mbak, katanya kalau kena campak itu nggak boleh mandi, nggak boleh kena angin. Lalu gimana Mbak? Campak atau cacar ya? Beda ya? Beda ya Mbak ya. Oke, kalau yang campak ini itu sendiri boleh mandi atau kena angin nggak sih Mbak? Iya, kalau orang dengan penyakit campak, sakit campak itu masih boleh mandi, asalkan dia mandinya dengan air hangat, suam-suam kuku, kemudian pakai sabun yang bukan sabun batangan ya, sabun cair supaya gosoknya nggak terlalu keras ya Mbak, terlalu effort ya Mbak ya. Ruam-ruam merahnya itu ya, jadi tetap harus mandi supaya tetap kebersihannya tetap terjaga, karena di suasana Semarang ini yang panas panas sekali. Kita kalau misalkan mudah berkeringat ya Mbak, kita berkeringat, kita nggak mandi, otomatis kan virus, ada tambahan bakteri dari keringat dan sebagainya. Jadi kalau orang yang kena campak tetap bisa mandi, boleh mandi, asalkan itu tadi pakai air hangat, suam-suam kuku, kemudian sabunnya pakai sabun cair aja, yang lebih lembut ya Mbak ya, lebih lembut. Jangan sabun cair yang ada scrubnya ya Mbak, kalau ada scrubnya tambah perih ya. Setelah itu langsung dikeringkan. Oke, Pak Rian, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apakah penyakit campak itu boleh mandi atau tidak? Tidak, jawabannya adalah boleh. Boleh kena angin juga ya Mbak, boleh ya? Kalau campak itu harus dikarantina dulu ya, jadi jangan pergi kemana-mana dulu ya, karena kan virusnya menyebar melalui droplet itu tadi, jadi ya harus di rumah dulu. Itu artinya nggak usah kena angin dulu, jangan kena angin ya. Tapi kan kalau sakit kan bosen Mbak di rumah terus, kadang cari angin dulu gitu ya. Nanti kalau kayak gitu resiko penularannya ke orang lain akan bertambah. Jadi kalau semisal terkena penyakit apapun itu mungkin lebih baik untuk
apa namanya menyendiri terlebih dahulu ya Mbak untuk biar tidak menularkan penyakitnya ke banyak orang Ya, gitu betul. ya. Karena campak itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, dia fase penularannya yang sangat menular itu di 4 4 hari hari. sebelum ruam muncul dan 4 hari setelah ruam muncul. Jadi kan terkadang kenapa dalam satu sekolah ketika ada satu anak yang terkena campak, kemudian dia demam tinggi, batuk pilek, itu kan mungkin libur ya. Iya. Terus setelah ruamnya itu sudah muncul, kemudian sudah agak enakan, sudah bisa beraktivitas, langsung sama orang tuanya berangkat sekolah. Padahal itu mungkin fase penularannya itu masih tinggi, jadi akan menular ke anak-anak yang lainnya. Gitu. Jadi untuk fase penyembuhan campak itu sendiri, tanda-tandanya ruam merah-merahnya itu sudah berangsur jadi berubah menghitam, kemudian mengelupas sendiri. Seperti itu berarti daya tularnya sudah jauh berkurang. Gitu. Mbak, kalau campak dengan cacar itu kan tadi beda ya Mbak ya. Beda. Kalau untuk campak itu sendiri kan ada bercak-bercak merahnya itu apa namanya meninggalkan bekas atau enggak sih Mbak? Kelihatannya enggak ya Mbak ya? Enggak, kalau yang cacar itu yang meninggalkan bekas. Ya, kalau ciri khas dari penyakit campak itu tadi yang pertama demam tinggi, terus ada batuk pilek, lalu matanya merah sampai berair, lalu muncul yang spesifik ya, muncul bercak-bercak putih di mukosa Mulut Mbak. mukosa pipi yang di dalam. Oh, yang di sebelah sini Ya, yang yang di dalam itu muncul bercak-bercak putih kayak sariawan kayak gitu. Tapi itu bukan sariawan ya, Mbak? bukan. Kalau sariawan itu kan mungkin hanya 1 atau 2 Iya. ya. Tapi kalau itu tuh banyak. Oh, Gitu. titik-titik Ya, bercak-bercak gitu. gitu ya Mbak ya. Tapi kalau untuk tadi meninggalkan bekas atau enggaknya kelihatannya enggak ya Mbak Ya, ya? sepertinya enggak. Itu Seperti- kalau cacar ya. Kalau cacar yang menyebabkan meninggalkan bekas ya Ya, Mbak ya. gitu. Seperti saya ini Tidak juga ada estetik Mbak, ya. kurang estetik Mbak. Ini dulu juga kena cacar waktu udah SMA Mbak. Jadi ninggalin bekas. Sampai sekarang ya. Iya, sampai Sudah sekarang, Mbak. Punya 2 anak ya. Bekasnya masih ada. Terima kasih ya Pak Rian atas pertanyaannya tadi sudah langsung dijawab oleh apoteker kita. Lalu Mbak Desi Ayu, ini saya masih ada pertanyaan lagi loh Mbak Desi. Ini sampai saya catat biar saya tuh nggak lupa karena saya ini benar-benar penasaran sekali dengan campak ini. Oke ya Mbak Desi, masih siap ya Mbak menerima pertanyaan-pertanyaan? Ini kursinya nggak panas kan Mbak? Nggak. Ya, alhamdulillah. Oke. Kalau kategori nakes tadi Mbak, nakes, namet, sama dokter itu yang dapat diberikan vaksin MR itu yang bagaimana tadi Mbak? Tadi Kategori. kondisinya itu tadi kan untuk pelaksanaan pemberian itu kan ada pendataan sasaran, ada screening dulu, harus ada ya, screeningnya. harus ada screening. Jadi kita mengisi screening itu ketika kondisi tubuh kita sistem imunnya bagus, baik, kita boleh mendapatkan vaksin MR. Tapi untuk beberapa pasien dengan penyakit tertentu, penyakit kronis tertentu seperti penyakit kanker, kemudian autoimun, HIV dengan CD4 yang rendah, kemudian pasien pasca transplantasi organ itu sebaiknya tidak diberikan atau boleh diberikan tapi dengan rekomendasi dari DPJP-nya atau dokternya. Seperti contoh saya sendiri ya. Saya sakit dengan kondisi penyakit saya setelah berkonsultasi dengan dokter, dengan DPJP saya, alhamdulillah boleh diizinkan, Mbak? Ya, diizinkan untuk vaksin tergantung dari kondisi umum tubuh saya. Karena KU saya baik, jadi alhamdulillah boleh vaksin. Tetap harus dengan ini ya Mbak, sepengetahuan dari dokternya ya. Oke Mbak, ini ada pertanyaan lagi Mbak. Dari mana nih ya pertanyaannya ya? Oh, tadi yang ini ya. Kalau ini Mbak, pertanyaannya Bu apoteker, apakah boleh pasien wanita yang bukan pasien ya, wanita hamil atau menyusui melakukan vaksin MR? Kalau untuk wanita hamil memang dikontraindikasikan ya. Dikontraindikasikan ya, Mbak? Sama menyusui itu dikontraindikasikan untuk mendapatkan vaksin MR karena vaksin MR itu kan vaksin hidup yang dilemahkan. Jadi masih ada virusnya, cuman virusnya kan sudah dilemahkan. Nah, di sini virus rubellanya itu
yang ditakutkan bisa Mengganggu ya? mengganggu atau menyebabkan kelainan pada janin pada wanita hamil. Gitu. Jadi kalau untuk Bisa menyusui menyebabkan juga cacat janin. tidak boleh ya Mbak? Ya, takutnya menembus plasenta, menembus sawar darah asinya kayak gitu. gitu. Jadi memang tidak direkomendasikan atau dikontraindikasikan untuk wanita hamil dan menyusui. Ya, karena itu tadi vaksinnya itu termasuk vaksin hidup yang dilemahkan. Takutnya nanti akan menyebabkan kelainan pada janin. Jadi mungkin sahabat ngeker yang sedang hamil atau menyusui nanti bisa melakukan vaksinasi MR setelah itu ya selesai menyusui ya Mbak ya. Untuk wanita hamil, kalau mau program hamil ya sebaiknya itu 1 bulan sebelum program bisa vaksin MR dulu. Oh malah harus vaksin dulu ya, lebih baik ya Mbak ya. Sebaiknya kalau untuk wanita yang program hamil itu sebelumnya 1 bulan sebelumnya memang sebaiknya vaksin MR dulu. Gitu ya sahabat ngeker yang ada di rumah. Ini saya juga masih ada pertanyaan lagi loh Mbak, kok kelihatannya banyak sekali ya pertanyaannya ya Mbak hari ini ya Mbak. Berarti memang topik kita hari ini tuh memang benar-benar topik yang lagi viral gitu loh Mbak. Jadi apa namanya sahabat ngeker yang ada di rumah juga penasaran, kepingin tahu. Saya juga kepingin banyak mengorek informasi yang bisa saya dapatkan dari narasumber pagi hari ini gitu Mbak Desi. Ayo masih siap ya Mbak? Besok jangan kapok ya Mbak, besok kesini lagi ya. Nanti saya menghubungi Mbak Junita untuk mempersiapkan besok Mbak Desi Ayu menjadi narasumber lagi. Oke Mbak Desi Ayu, jika seseorang sedang sakit, apakah boleh vaksin? Oh, berarti kan tadi kalau ibu menyusui, ibu sedang hamil itu kan tidak direkomendasikan untuk melakukan vaksin. Tetapi kalau dalam posisi kondisi sedang sakit itu gimana Mbak? Boleh atau tidak? Ya itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kalau misalkan sakitnya itu hanya batuk pilek ringan, tidak ada demam, masih mau makan dan minum, masih mau beraktivitas seperti biasa, masih bisa beraktivitas seperti biasa, itu kemungkinan besar bisa divaksin, boleh. Itu kan otomatis dia sistem imunnya kan bagus ya. Tapi kalau misalkan dia dalam kondisi yang itu tadi, orang-orang dengan imunokompromis seperti orang dengan penyakit kanker, HIV, kemudian autoimun kayak gitu, sebaiknya kalau mau vaksin ya atas rekomendasi dokter. Iya, berarti tadi memang harus atas rekomendasi dari dokter ya Mbak ya. Untuk orang-orang dengan penyakit kronis ya. Mbak, terus ini Mbak ada pertanyaan yang kemarin selentingan waktu vaksin itu kan pada bilang kalau habis minum paracetamol nggak boleh vaksin MR loh gitu. Ya bener apa salah sih Mbak kalau semisal minum paracetamol dulu tuh terus nggak boleh melakukan vaksin gitu? Gini ya, itu kurang tepat ya. Jadi kebanyakan orang-orang itu takut kalau misalkan habis vaksin demam seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang setelah vaksin itu tidak mengalami KIPI itu tadi. Jadi jangan sampai sebelum vaksin sudah minum obat dulu, gitu loh. Jadi minum obatnya kalau sudah ada gejala muncul, kipinya muncul, entah itu demam atau badan sakit semuanya kayak gitu. Kalau misalkan kita belum muncul demam sudah minum obat kan ini ya tubuhnya kita itu eman gitu loh. Iya toh. Betul. Dalam keadaan sehat kok dikasih obat kayak gitu. Paracetamol kan termasuk obat, kecuali vitamin ya. Itu kan ada yang bilang tuh Mbak, minum paracetamol dulu biar nanti nggak demam. Padahal itu salah ya Mbak. Seharusnya minum obat itu ketika sudah ada gejala muncul, baru kita tuh minum obat sesuai dengan gejalanya ya Mbak ya. Misal dengan indikasinya, sesuai dengan gejalanya. Masa kalau nggak demam minum obat demam ya Mbak, kan itu salah ya Mbak. Masa nanti habis itu diare minumnya obat demam kan salah ya Mbak. Betul. Kalau misalnya kipinya demam, kalau kipinya diare, kiwas sudah minum paracetamol. Tapi mungkin kadang ada juga yang berpikiran, loh ini aku habis minum paracetamol nih, jadinya aku nggak demam. Padahal itu salah ya Mbak. Tetap harus ada gejala dulu baru kita mengkonsumsi obat ya Mbak ya. Betul sekali. Harus ada keluhan dulu. Gitu. Jadi kan kadang ada tuh Mbak yang
untuk mencegah biar nggak terjadi KIPI itu piye carane minum-minum dulu lah Kalau misalkan obat-obat mau mencegah sebaiknya ya vitamin aja supaya sistem imunnya kita itu bagus, bagus gitu gitu. loh. Berarti jangan obat ya, sahabat ngeker yang ada di rumah. Harus minumnya vitamin aja. Ya. Oke Mbak Desi Ayu, ini pertanyaan terakhir dari saya. Terakhir wes Mbak, janji. Apa namanya, saya juga lihat kok Mbak Desi itu kayak tak bombardir pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Iya. Tapi Mbak Desi Ayu ini lancar-lancar aja ya sahabat ngeker, bisa jawab semua pertanyaan saya. Ini berarti keren banget loh Mbak Desi. Ini padahal pertanyaan saya itu skalanya kalau dari 1 sampai 10 ini kesulitannya tuh 9,5 loh Mbak. Sulit loh ini. Semuanya harus dipersiapkan dengan matang. Oh, dengan matang. Kalau nggak matang nanti nggak enak ya Iya. Mbak masalahnya. Kalau Oke Mbak, setengah matang nanti nggak enak. nggak enak lah ya, berarti memang harus matang ya Iya, biar betul. enak ya Mbak. Oke, ini pertanyaan terakhir. Janji saya pertanyaan terakhir, tapi nanti kalau semisal ada pertanyaan dari sahabat ngeker yang ada di rumah, boleh ya Mbak ya? Masih boleh ya? Iya, boleh. Boleh ya. Nanti kalau semisal masih kepingin tanya-tanya lagi bisa berlanjut mungkin lewat itu ya Mbak, apa namanya, Bobai ya. Iya, betul. Oke Mbak Desi Ayu, ini pertanyaan terakhir. Mengapa tadi tuh interval dosis vaksin itu 28 hari dalam pemberian dosis 1? Tadi tuh saya, gimana Mbak tadi Mbak? Antara pemberian dosis 1 ke dosis 2 itu ada interval pemberiannya, nggak langsung. Itu interval pemberiannya 28 hari. Itu dikarenakan tubuh kita biar ada waktu Ada waktu untuk tadi, oh ya, biar betul. ada waktu untuk membentuk respon imun awal sebelum diberikan yang dosis kedua, sebelum diperkuat dengan dosis yang kedua, Kedua gitu. tadi, ya. Dan waktunya antara ini dosis pertama dengan kedua itu 28 hari. Harus tepat ya Mbak ya, berarti ya. Ya, 28 Semoga hari. berarti ini kita kemarin tanggal 7 Tanggal 7 dan sampai 8, berarti 28 hari ke depan nanti kita vaksin lagi ya Ya, Mbak. betul. Oke. Gitu ya sahabat ngeker, ini mau menyapa-nyapa lagi dulu yuk Mbak, sahabat ngeker yang ada di rumah ini. Ini hari ini kita live IG sama live YouTube ya Mbak. Oh, live IG dan live YouTube. Gimana Mbak perasaannya TikTok hari ya? ini, apa namanya, menjadi narasumber ngeker? Ini baru pertama kali ya aku Ya. jadi narasumber. Sempat kaget sih, aduh, deg-degan. Tapi ya tetap harus ini ya, sesuai kompetensi ya. Kalau saya menilai lancar sekali kok Mbak. Ya alhamdulillah. Padahal deg-degan. Deg-degan ya, tapi lancar, berarti kan keren banget ini Mbak Desi Ayu. Ini ya Mbak Desi, jadi hari ini nih kita yang nonton sekitar berapa ini? Banyak nih Mbak. Berapa juta jiwa ini yang Wah, nonton ya. ini banyak sekali nih sahabat ngeker yang ada di rumah. Jika mungkin ada pertanyaan lagi bisa ditunggu, atau mungkin nanti bisa bertanya langsung melalui link tree kita di Instagram. Itu ada link tree kita Mbak. Iya. Di situ nanti ada nomor Boban, ada nomor WA kita. Nanti yang Iya. langsung terhubung dengan apoteker Apoteker, ya. iya. Nanti bisa bertanya 24 jam 24 ya. jam, 7 hari 24 jam. 7 kali 20 7 7 kali 24 jam. Ya luar biasa sekali. Tanya obat, tanya apoteker. Iya, betul. Pada ahlinya ya Mbak ya. Kalau bertanya memang harus pada ahlinya Mbak. Kalau enggak nanti malah salah. Iya, Iya, betul. Oke Mbak Desi Ayu, mungkin itu tadi ya. Tadi sudah banyak pertanyaan juga loh Mbak dari apa namanya sahabat ngeker yang ada di rumah. Iya. Ya gini Mbak, rasanya kita itu podcast seperti ini. Jangan kapok. Nggak. Besok berlanjut lagi. Nanti kita atur jadwal lagi ya Mbak Iya, ya. Nanti mau dengan saya atau dengan suhu saya. Saya punya suhu Mbak, ada Mas Darmawan itu. Nanti mau ngobrol-ngobrol sama Mas Darmawan bisa Yang lebih sama profesional. Iya, lebih profesional. Ini saya masih abal-abal Mbak ini. Harus masih banyak belajar. Tapi nggak apa-apa ya Mbak ya. Tapi sudah bagus. Oh, kok. sudah bagus ya. Terima kasih. Nomor rekening masih yang lama, nanti saya transfer. Oke, sahabat ngeker yang ada di rumah, ini obrolan ngeker kita pada pagi hari ini bersama apoteker Desi Ayu. Saya ucapkan terima kasih Mbak Desi. Sama Mbak Hilda, terima kasih juga. Iya, atas informasinya, atas kehadirannya menjadi narasumber yang banyak sekali memberikan edukasi dan informasi-informasi penting terkait vaksin campak MR ini ya Mbak ya. Kan sudah menjadi tugas kita ya sebagai tenaga kesehatan, kita harus berperan aktif untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, biar masyarakat itu
nggak takut kalau mau vaksin, Oh iya betul. gitu ya. Jadi kalau yang mau vaksin tuh semakin mantep ya Mbak. Ya, Ini betul. loh garda terdepan aja sudah vaksin semua gitu ya Iya. Mbak ya. Iya betul. Begitu sahabat ngeker, sampailah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Semoga sahabat ngeker yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga bisa menyaksikan ngeker kita di bulan depan bersama dengan narasumber-narasumber lainnya. Oke, Mbak Desi Ayu, sebelum saya closing, ya, ini ada kata-kata nggak sih Mbak buat sahabat ngeker yang ada di rumah? Oh iya, untuk sahabat ngeker yang ada di rumah, gini ya, memang betul pola hidup yang sehat, kemudian makan makanan yang bergizi, lalu olahraga yang teratur, tidur yang cukup, itu bisa menghindarkan kita dari penyakit atau dari sakit. Tetapi ada beberapa penyakit yang seperti campak ini yang sedang melonjak ya di Indonesia, itu pencegahannya hanya dengan vaksin. Jadi untuk mencegah supaya tidak terjadi penularan, kemudian untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok, itu kita harus divaksin, tetap harus melakukan vaksin. Jadi jangan takut ya. Oh berarti kata-kata hari ini jangan takut vaksin ya. Intinya itu ya Mbak, jangan takut vaksin karena kita sebagai garda terdepan sudah melakukan vaksin ya Mbak ya. Gitu ya sahabat ngeker yang ada di rumah, jangan ragu untuk melakukan vaksin karena vaksin dapat mencegah terjadinya penularan ya Mbak ya. Betul, terjadinya komplikasi penyakit lebih lanjut. Ya gitu, sahabat ngeker yang ada di rumah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih cuannya dong Mbak Desi, asik. Dadah, assalamualaikum, terima kasih.